sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Andi Setiawan. Saya adalah calon guru penggerak Kabupaten Purworejo dari SMA Negeri 2 Purworejo. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan tentang coaching. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai coach dan coaching adalah Fitra. Fitra itu adalah salah satu anak kami di kelas 12 MIPA 1, bahwa si Kuci ini dia mempunyai masalah. Dia bingung setelah sekolah SMA ini, bingung mau melanjutkan di mana, universitas mana, jurusannya seperti apa, dan persiapannya seperti apa juga belum tahu. Nah, seperti apa saya menggali informasi dari Kuci, bagaimana saya mempraktikkan coaching? Silakan simak video ini dengan baik. Ya, mari silakan Fitra. Oh iya, tunjuk dulu coba. Bagaimana Fitra ada masalah? Jadi saya punya masalah dulu Pak, untuk kuliah saya di SMA kelas 3. Nah selanjutnya saya harus ambil kuliah atau sekretariatnya. Fitra tadi datang ke Pak Andi ingin bercerita, ada masalah apa tadi? Coba mungkin bisa diceritakan sedikit dulu di awal. Silakan Fitra. Jadi kan saya sudah kelas 12 Pak, Ya. sudah kelas 12 SMA lagi, harus punya tujuan buat mau kemana saya selanjutnya gitu Pak. Nah sedangkan saya ini udah berjalan ke 12, saya belum tahu mau gimana selanjutnya, mau gimana belum tahu Pak. Oke, baik. Iya, Fitra sudah kelas 12 ya. Nah, ini bingung mau gimana, kedepannya juga mau gimana. Padahal di kelas 12 juga sekarang pembelajarannya masih daring ya nak ya. Masih dari Oke, baik. Terus apa yang Fitra harapkan tadi dari pertemuan dengan Pak Andi ini? saya tahu gimana tujuan saya itu mau kemana, saya pengennya tahu itu, terus gimana caranya biar bisa dapetin tujuan itu, terus ya itulah Pak, sama Oke, aja. oke, baik. Oke, berarti ini ya nak ya, untuk fokus tujuan atau fokus pertemuan kita hari ini, berarti Fitra ingin nanti Fitra itu setelah kelas 12 mau kemana gitu ya, mau kuliah atau mau kerja, kita kan nggak tahu. Tapi kalau SMA itu lebih baik kuliah ya nak ya. Oke, baik. Terus yang akan kita diskusikan hari ini berarti kaitannya tentang bagaimana nanti Fitra itu setelah kelas 12 ini ya nak ya, setelah nanti kelas 12 setelah melanjutkan dari SMA 2 mau kemana, seperti itu Ina. Baik. Oke, Pak Andi sudah menangkap informasi apa yang akan kita harapkan pada pertemuan hari ini Fitra. Baik sekali. Terus Fitra, Pak Andi mau tanya dulu, masalah yang menurut Fitra hadapi itu apa nak? Masalah. Sekarang ini, Iya, untuk sekarang ini apa? ini tentunya daring Pak, kan daring nih, daring kita juga kalau di rumah enggak seperti yang di sekolah lah. Misal belajar pun tidak sebaik yang di sekolah, belajar senyamannya kita, mungkin malah terkadang kebanyakan main HP, kebanyakan di laptop untuk YouTubean atau film dan lain-lain. Nah itu masalah satu, saya nggak tahu paham banget lah untuk pelajarannya itu loh. Apalagi untuk materi UTBK dan lain-lain. Terus info-info dari luar pun terbatas. Ya sebenarnya nggak juga sih, karena kan kita ada online ya sebenarnya, tapi rasa malasnya itu Pak gimana? Baik, oke. Terus coba ya, dari pernyataan yang tadi Fitra sampaikan, Pak Andi mau mencoba memetakan masalah yang dihadapi Fitra. Oke ya. Jadi masalah yang dihadapi Fitra itu yang pertama tadi, Fitra itu ada kendala dalam pembelajaran daring ini ya. Nanti apalagi khususnya materi-materi yang kaitannya tentang UTBK. Karena UTBK itu kan nanti kita masuk ke perguruan tinggi di tes ya nak ya, gitu ya. Baik. Yang kedua,
Fitra tadi menyampaikan tidak tahu informasi-informasi dari universitas luar mungkin. Jadi Fitra tidak ada gambaran mau masuk kuliah di mana, terus mau jurusan apa, kan gitu ya. Oke, yang berikutnya persiapan Fitra, Pak Andi lihat tadi juga masih kurang sekali ya, Nak ya. Sepertinya tadi bilang kalau HP iya, tapi kadang sering banyak ngekliknya atau membuka mungkin situs-situs yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Oke, baik. Itu masalah yang dihadapi Fitra. Coba kita nanti akan diskusikan ini. Nah, menurut Fitra, hambatan apa toh yang dialami selama ini dalam proses ini sekarang ini? Hambatan yang dialami itu Fitra apa saja? Hambatannya pertama yaitu COVID Pak. COVID jelas hambatan itu untuk semuanya. Terus hambatan untuk bertemu kan kita kalau misal mau tanya sama kak kelas atau mau tanya dengan guru gitu pun ada sulit gitu, mau tanya sama teman juga sulit, apalagi belajar bersama juga sulit. Kalau misal dari online pun kita Google Meet atau Zoom gitu enggak terlalu paham gitu Pak. Nah terus apalagi ya seperti itulah Pak. Oke, baik. Hambatannya sudah dijelaskan oleh Fitra ya tadi beberapa. Terus Fitra sejauh ini bagaimana caranya Fitra mengatasi hambatan yang Fitra tadi sebutkan tadi? Misalnya yang pertama tadi saat pembelajaran online daring kita bingung cari materinya. Nah itu cara mengatasinya sejauh ini yang sudah dilakukan bagaimana Fitra? Kalau saya yang sudah saya lakukan itu bingung ya saya cari di Google Pak. Apalagi soal-soal gitu banyak jawaban banyak di Google tuh saya cari satu-satu semuanya. Nah itu lumayan lah bisa nangkep. Terus kalau untuk bertemu gitu tuh biasanya saya ketemu sama teman-teman tuh di les karena kan ada. Jadi bisa lah untuk ngobrol-ngobrol. Terus pemahaman materi juga lumayan untuk bisa nambah-nambah dari yang nggak mudeng di sekolah itu. Terus bisa nambah di les. Terus habis itu untuk apa lagi Pak tadi? Yang berikutnya tadi Fitra tidak tahu informasi kuliah itu dari mana. Lah itu sejauh ini bagaimana ya cara mengatasinya tadi? Kalau saya itu nyari di YouTube. Karena kan YouTube juga buat nonton-nonton. Tapi kadang saya kok inget, oh iya kelas 12 udah kelas 12 nih. Itu saya langsung ngetik univ itu yang sesuai yang bagus lah prospeknya buat kerja atau jadi gimana itu bisa bagus. Terus habis itu mungkin kedinasan juga saya cari kedinasan yang cocok buat saya. Nah itu Pak. Oke, baik. Itu untuk mengatasi hambatan yang mengetahui informasi ya untuk kuliahnya. Pak Andi mau tanya, kira-kira Fitra sudah tahu belum jurusan apa besok dalam kuliah itu? Saya belum tahu Pak. Belum tahu jurusannya apa? Oke. Sekarang ini Pak Andi mau tanya lagi. Fitra sekarang punya angan-angan nggak? Kira-kira 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu visinya itu pengen jadi apa? Nah, ketika visi pengen jadi apa kan tentunya kita tahu tujuan kuliah kita nanti. Kira-kira bagaimana visinya Fitra? Visi saya tuh pengennya besok udah kerja, udah mapan. Nah, tapi sampai sekarang saya belum tahu Pak, bener-bener nggak tahu karena juga kayaknya info-info gitu sebenarnya ada tapi ya masih bingung lah ya, linglung. Oke, baik. Kerja, jadi Fitra nyinggung kerja. Kira-kira mau kerja jadi apa Fitra besok? Kerjanya yang pengennya ya saya tuh pengen mempekerjakan orang lain juga. Wow, keren. Jadi bisa bermanfaat buat orang lain, terus bisa membantu orang lain lah. Pokoknya usaha saya bisa usaha, bisa kerja, mapan, sukses, terus bisa berguna buat orang lain, apalagi buat orang tua, bisa membanggakan orang tua. Itu terutama. Wah, keren sekali Fitra. Impianmu tuh mulia sekali menurut Pak Andi. Nah, kira-kira tadi itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan kuliahnya Fitra itu pengen apa ya? Melihat 5 tahun ke depan profesinya atau 10 tahun ke depan katakan Fitra?
saya pengen jadi apa ya profesinya kira-kira ya. Nah, nanti dari profesi itu kira-kira jurusan yang cocok untuk Fitra apa kira-kira? Coba, mungkin punya angan-angan 10 tahun ke depan profesi apa yang ingin diimpikan atau ingin dicapai seperti itu. Apa ya? Profesinya benar-benar nggak tahu Pak. Betul-betul tidak tahu ya? Benar-benar nggak tahu. Belum ada gambarannya sama sejauh ini ya. Baik, oke. Nah, terus berarti Fitra di sini informasi-informasi mungkin atau Fitra bisa menanyakan ke kakak kelas ya. Sejauh ini sudah belum bertanya konsultasi seperti ini atau mungkin sharing ke kakak kelas? Sejauh ini saya punya tuh Pak kenalan kakak kelas banyak, tapi saya belum tanya sama kakak kelas itu, belum tanya. Oke, berarti belum dilakukan ya itu ya. Nah, mungkin Fitra bisa melakukan atau sharing ke kakak kelas. Nanti dari sharing itu, apalagi kan kakak kelas pasti kan sebaya dengan Fitra ya. Artinya ini masih katakan ABG, masih idealismenya masih sangat tinggi. Nanti dari kakak-kakak kelas itu Fitra akan paling tidak termotivasi. Misalnya Fitra punya teman sekarang kuliahnya katakan di UGM atau di IPB atau di manapun. Nah, Fitra nanti akan termotivasi, oh iya teman saya masuk ke teknik kimia. Kita tanya kenapa, enaknya apa di teknik kimia. Oke, nanti Fitra ada gambaran di situ. Atau kalau enggak gini, Fitra nanti bisa bertanya ke temannya Fitra. Misalnya ternyata dia suka menjahit, ya kan? Suka menjahit, jurusannya apa? Tanya saja. Dia masuk ke teknik busana. Nah, teknik busana nanti dia ingin jadi mungkin bisa jadi yang disampaikan Fitra, bisa bos mungkin yang mempekerjakan orang lain. Coba dilakukan ya Nak ya, itu ya Nak ya. Berarti ya besok, berarti saya dari sini saya tanya sama Pak kelas atau sama temen buat biar tahu lah. Oke, keren. Itu harus dilakukan Fitra. Bagus Fitra. Terus Pak Andi mau tanya lagi. Sejauh ini persiapan apa di kelas 12 untuk menata kuliahnya berarti? Sejauh ini persiapan saya seharusnya kan saya belajar nih Pak. Saya sebenarnya paham, saya harus belajar, saya harus nyari-nyari informasi sendiri, tapi rasa untuk pengennya itu saya belum ada. Oke, baik. Oke, rasa pengen tahunya, berarti dalam dirinya Fitranya ya. Baik. Sekarang gini, Fitra tadi Pak Andi dengar, Fitra tadi menyampaikan punya teman les ya. Nah, sekarang gini, pernah belum tanya-tanya atau diskusi ini juga di teman lesnya Fitra? Kaitannya persiapan mereka UTBK atau mereka masuk perguruan tinggi itu apa? Sudah tanya belum? Kalau tanya-tanya sih sebenarnya enggak tanya terlalu mendalam, tapi mungkin kita ya namanya temen juga kan gini Pak. Mau di mana nih, mau jurusan apa, mau gimana besok selanjutnya. Nah itu paling pas sebentar kayak gitu, ya udah tanya-tanya kayak gitu Pak. Kayak apa, ngobrol-ngobrol, ini kayak gini enaknya gimana ya, pelajarannya apa ya yang harus dikuasai itu gimana. Itu sebenarnya udah, tapi ya itu menurut Pak Andi sudah dimulai dengan baik. Cuma ini mungkin Fitra harus memotivasi diri lebih ya, agar nanti melihat temennya, oh teman saya kok kelasnya berangkatnya pasti rajin ya, saya harus banyak belajar nih, kenapa? Tanya alasannya itu ya. Itu sangat penting Nak, seperti itu. Siapa tahu dari bertanya itu kita akan lebih termotivasi. Gitu ya Nak ya. Baik. Sekarang dari yang sudah dilakukan Fitra tadi ya, untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, yang Fitra ya semampunya Fitra lah sudah melakukan itu. Menurut Fitra berapa efektif? Berapa keefektifannya tadi usaha-usaha itu untuk mewujudkan impiannya Fitra? Berapa persen atau gimana? Iya, berapa efektifnya sudah? Menurut Fitra sudah efektif belum atau bagaimana? Lumayan bisa. Lumayan ya. Oke, kalau Pak Andi tanya persen atau skala saja? Skala dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira posisimu di angka berapa untuk mencapai mimpi itu? Dengan alasanmu apa Nak? Coba. 1 sampai 10. Coba menurut Fitra, skalanya di angka 1 sampai 10. 1 sampai 10 tuh
Saya di berapa ya Pak? Coba kesiapannya Fitra itu berapa? 4 atau 5. 4 atau 5? Iya. Kenapa nak 4 atau 5? Bahkan itu separuhnya ya, masih Iya. setengahnya aja ya? Setengahnya, iya. Oke. Saya sebenarnya tahu Pak, misal materi UTBK tuh, UTBK itu kan ada fisika, kimia dan lain-lain. Nah, sedangkan saya tuh lemah di situ Pak. Saya lemah lah. Sebenarnya kalau kelas 10 tuh masih bisa Pak. Nah, kelas 11 daring kosong, kelas 12 pas udah les itu tuh kan kelas 11 belum les tuh Pak. Nah, kelas 12 les, waduh, pas lihat guru nerangin kayak belum. Nah, Wah, itu oke. makanya aduh ini gimana nih, harusnya saya harus mulai dari mana, saya masih belum harus mulai dari mana belajarnya buat ambil itu. Oke, baik ya. Oke, nanti mulai dari mana mau belajarnya? Oke, baik. Berikutnya gini, Fitra. Tadi Fitra sudah menyampaikan hambatannya. Fitra sudah bisa memetakan masalahnya. Tadi Fitra juga ya pelan-pelan atau cara bagaimana ya untuk mengatasi masalah yang dihadapi Fitra sendiri. Terus Fitra juga sudah mengukur kemampuannya sendiri nih. Saya sudah melakukan ini, berarti berapa efektifnya? Tadi sudah bisa. Nah, tadi Fitra masih di angka 5 ya untuk skalanya. Nah, menurut Pak Andi, usaha-usaha Fitra tadi itu sudah betul, tinggal Fitra tingkatkan lagi. Karena Pak Andi lihat motivasinya itu berangkat dari diri sendiri ya Kak ya. Nah, tapi terkadang motivasi dari diri sendiri itu kan malah nanti kalau kita sudah down, kita harus melihat sekeliling kita. Misalnya teman lesnya Fitra tadi. Nah, tadi Fitra belum ya sudah mulai tanya-tanya sedikit. Nah, ini bisa mungkin lebih diefektifkan lagi atau mungkin lebih digali lagi. Teman-teman saya les itu pada rajin tuh bagaimana ya kuncinya? Ini dari situ. Iya. Ya, Fitra ya. Baik, oke. Terus ini untuk rencananya, untuk rencana aksinya Fitra. Menurut Fitra, dari sekian ini tadi yang kita diskusikan masalahnya Fitra itu, hal pertama apa yang paling penting untuk dilakukan Fitra untuk mencapai mimpi Fitra tadi? Apa menurut Fitra? Pertama, saya harus bangun motivasi diri saya sendiri, itu paling penting. Nah, kedua harus lebih aktif lah Pak, untuk nyari di internet. Kan dunia internet itu banyak banget Pak. Oke. Nah, bisa cari tahu semuanya di sana. Terus habis itu ya tanya-tanya sama temen, kak kelas, dan konsultasi juga mungkin sama guru atau terutama sama orang tua Pak. Kalau nggak ada izin orang tua ya saya nggak berani gitu. Terus harus belajar lah, motivasi diri saya sendiri untuk belajar, untuk melawan. Wah, itu baik, keren sekali Fitra, keren sekali. Hal-hal penting apa yang menurut Fitra harus dilakukan? Pandi mungkin akan mengulangi. Yang pertama, motivasi dirinya Fitra ya, berarti tingkatkan lagi motivasinya diri Fitra. Yang kedua, Fitra juga harus Pak Andi katakan di sini super aktif ya untuk mencari informasi, menggali informasi kaitannya tentang mau kuliah di mana, jurusan apa yang mau Fitra ambil, dan persiapan apa yang mungkin teman-teman sudah lakukan. Dari situ kan kita bisa tahu. Yang berikutnya tadi Fitra konsultasi ya, ini sering-sering konsultasi atau bahasa kerennya mungkin curhat ya di situ ya. Bisa curhat bisa sama siapa saja Fitra, sama teman boleh, sama orang tua boleh, sama guru BK, wali BK boleh, atau wali kelas boleh, ataupun guru-guru mapel terkait yang Fitra pengen curhat ya silahkan, itu sudah bagus sekali. Dan tentunya tetap minta doa restu ya Nak ya dari orang tua, bagus. Terus yang sudah dilakukan itu apa dari yang tadi motivasi aktif informasi tadi yang sudah dijelaskan Fitra, kira-kira hal-hal apa saja yang kamu lakukan agar mencapai tujuan tersebut? Yang tadi saya sudah sebutkan, saya udah konsultasi sama orang tua ya pengennya sesuai dengan apa yang saya mau lah, terserah, tapi ya yang penting besok bisa bagus prospeknya. Terus habis itu saya udah cari juga di internet, mencari, tanya-tanya temen juga udah. Nah, untuk lebih aktifnya itu harus ditingkatin lagi. Oke, keren ya. Oke, usaha-usaha yang sangat bagus dari Fitra, lebih ditingkatkan lagi, lebih aktif lagi. Terus kira-kira menurut Fitra
dari persiapan ini, hal-hal ini yang sudah dilakukan, ada nggak kira-kira hambatan Fitra yang dihadapi? Yang kira-kira Fitra itu saya ingin ini, ingin motivasi dalam diri. Nah, kira-kira ada hambatan nggak? Atau misalnya mau tanya informasi, kira-kira hambatannya bagaimana? Nah, kira-kira ada nggak sesuatu yang jadi hambatan atau penggalang yang menjadikan mimpi Fitra ini tidak tercapai mungkin? Hambatan misal untuk sinyal gitu, kalau untuk cari di internet itu juga gitu. enggak sih Kak, itu enggak terlalu ya? Enggak terlalu, itu malah aman, terus tanya teman juga aman, berarti itu enggak ada, kurang motivasi diri aja Kak. Okay. Berarti terjawab sudah ya Fitra ya. Tadi Fitra mengatakan ternyata impian Fitra tadi, permasalahan-permasalahan yang Fitra ceritakan tadi, ternyata salah satunya yang paling penting adalah motivasi diri. Fitra sudah mengetahui motivasi diri Fitra, ternyata dari cerita-cerita ini sepertinya agak kurang ya nak ya. Nah, biar lebih mantap Fitra, buat coba hal-hal apa yang menjadikan motivasi itu bisa meningkat lagi Fitra? Hal-halnya mungkin saya harus motivasi diri itu, mungkin saya harus ya gimana ya? Maksudnya gimana Pak? Bagaimana? Bagi gini, motivasi diri itu bagaimana caranya Fitra biar bisa membangun, bagaimana biar lebih semangat lagi, bagaimana biar ini kelas 12 betapa pentingnya nanti melanjutkan sekolah setelah SMA. Ini motif apa yang harus itu Pak? Hambatan apa yang mengganjal ini semua menurut Fitra? Kalau motivasi saya tuh biasanya lihat temen kan, saya kan wah teman-teman udah pada persiapan, udah pada ikut TO, triop, ikut les di mana-mana, bahkan yang saya bareng les dia juga ikut les di sana sini semuanya. Terus teman-teman juga udah pada, misalnya yang untuk kedinasan teman udah pada lari-lari, udah pada fisik dan lain-lain. Nah itu saya harus ngejar itu untuk biar bisa dari diri saya sendiri. Baik. Terus kalau untuk informasi, untuk mencari informasi kedepannya kuliah di mana, jurusan apa, untuk hambatan sinyal, gadget enggak ya? Tidak ada ya? Baik. Tapi hanya motivasi tadi, silahkan Fitra lebih aktif lagi, lebih super aktif lagi, melihat kanan kiri Fitra, kesempatan mereka itu ya ini kesempatan yang baik, harus dilakukan sebaik mungkin ya Fitra ya. Dan juga mungkin ini Fitra, untuk membangun motivasi Fitra lagi, mungkin Fitra bisa ini ya nak ya, bisa menuliskan. Nah, sudah belum dituliskan di bukumu, cita-citamu apa, visi misimu apa ke depannya? Berarti saya harus tulis ya Pak, harus plan masa depan saya. Bagus. Tujuan saya satu-satu. Bagus. Ya. Mungkin besok saya belum nulis, mungkin saya akan laksanakan itu. Bagus. Bagus Fitra, keren. Itu ya Fitra ya. Semoga dari menulis itu nanti Fitra akan, saya punya visi yang jelas, saya punya tujuan. Ini semua untuk membahagiakan orang tua saya. Nanti motivasi Fitra pasti akan terbangun dengan tersendirinya. Seperti itu ya nak ya. Siap. Terus yang terakhir Fitra, mungkin menurut Fitra nanti apa tandanya kalau usaha-usaha Fitranya ini nanti akan berhasil? Dari setelah menulis itu apa yang tergerak hatinya Fitra itu bagaimana kalau sudah berhasil? Tandanya ya yang pasti saya akan melakukan apa yang tadinya jadi yang belum saya lakukan tuh, misal cari-cari atau konsultasi dan lain-lain, itu saya akan lakukan itu. Dan tentunya kalau misalnya saya udah melakukan, saya akan merasa lega. Lega ini saya harus tambah lagi, saya harus bisa tingkatin lagi, harus bisa kerja keras lah. Teman-teman udah pada kerja keras, masa saya enggak gitu. Saya harus berpikir kayak gitu. Bagus. Dan tentunya Pak Andi berharap nanti Fitra juga akan kuliah di tempat yang tepat. Amin. Pada jurusan yang tepat pula. Gitu ya nak ya. Baik. Nah, sepertinya masalah-masalah yang dihadapi Fitra tadi sudah terjawab semuanya ya nak ya. Tadi Fitra juga sudah dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Andi ini, Fitra tadi sudah memberikan solusinya sendiri menurut Pak Andi. Tadi Fitra harus ngapain setelah ini, menentukan targetnya bagaimana, Fitra sudah bagus sekali. Pesan Pak Andi tetap
istiqomah ya nak ya, karena istiqomah itu sangat sulit sekali. Kita bisa bicara, kita bisa janji, tapi sulit untuk melakukan. Nah, pesan Pak Andi satu, laksanakan. Pak Andi berdoa semoga Fitra sukses dimanapun nanti berada. Amin Pak. Gitu ya nak ya. Iya. Baik nak, mungkin karena waktunya sudah mau mendekati sholat zuhur nak. Iya. Nah, kita diskusinya kita cukupkan dulu ya nak ya. Gitu ya Fitra ya. Monggo Fitra bisa meninggalkan tempat, nanti bisa melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih ya. Iya, Terima kasih sekali Pak. iya Fitra, monggo. Jadi Iya. bisa paham. Iya, sip. Sukses ya nak ya. Terima Ya, kasih. monggo. Waalaikumsalam.